Halo, perkenalkan nama saya Yana. Ya mungkin dari kalau kalian mungkin ngelihat saya mungkin mukanya nggak asing kali saya ya. Kalau yang ibaratnya yang tahu gitu, ya bisa jadi kalian mungkin lihat saya kayak gini tuh, wah itu kayaknya saya kenal, itu saya kenal. Tapi mohon maaf nih, saya bikin video ini bukan mau pengen numpang tenar, bukan mau pengen numpang apa tuh kalau orang-orang sekarang bilangnya, aduh saya teh nggak ngerti. Ya, saya mah tuh udah blow on atau yang penting intinya mah saya mah bikin video ini karena begini ya, satu saya pernah ada pengalaman orang-orang atau temen. Kadang-kadang kan kita suka curhat tuh kalau sesama temen, suka curhat gini 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 gini, kehidupan gua gini gini, gue pengen banget begini dah. Ibarat kata kasarnya kadang ada yang sampai ngomong pengen minta bunuh diri atau apa, punya laki begini punya laki begitu. Kenapa saya bilang kenapa saya terinovasi, pengen apa sih disebutnya, ada kurang ngerti dah, intinya mah ke situ dah. Eh, Perjalanan hidup teman-teman saya itu separohnya ada yang beginilah, ada yang begitu. Jadi saya ya mencoba gitu ya buat kalian. Ada juga saya pernah ketemu sama orang yang mau bunuh diri gitu loh, punya anak dua, lagi hamil lagi, terus ditinggal suaminya begini begitu, dia sampai mau ngakhirin hidupnya. Saya sampai ya Allah, kenapa sih sampai begini gitu loh. Cuman karena ibaratnya sekarang kita hidup begini, lagi keadaan diuji, bisa gitu ya pengen ngakhirin hidupnya, pengen bunuh diri, kan dosa. Dalam hati saya, lu tuh nggak tahu aja, gua aja ibaratnya hidup yang dari kecil itu susah, nggak ada kepikiran pengen bunuh diri, nggak ada kepikiran pengen ibaratnya putus asa gitu. Apalagi harus wah ke jalan, ibaratnya ke jalan yang ibaratnya nggak beres gitulah, nggak ada. Ya kalau pengen sih jalan lurus-lurus aja ya. Sekarang saya ada gitu keinginan atau kemauan pengen bikin video begini, karena saya tuh nggak ngerti, pengen live kagak ngerti, pengen streaming saya kagak ngerti, pengen masuk ke YouTube apalagi saya tuh kagak ngerti. Makanya punten ya Bapak YouTube, yang kemarin saya ibaratnya bikin masuk-masukin atau video-video atau ke orang yang udah bersangkutan, saya mohon maaf. Saya tuh kagak ngerti masuk-masukin video ke YouTube ke mana gitu. Saya main IG aja baru sekarang, kagak ngerti pisan IG itu apa, kagak ngerti Facebook itu apa. Ya ibaratnya ikut-ikutan kayak orang aja, bikin Facebook saya bikin IG lagi booming saya bikin. Nah, sekarang ada YouTube katanya pengen bikin gini YouTube, saya ikut-ikutan main upload aja, ujung-ujungnya saya tadi blokir, orang kagak ngerti. Iya, jadi mohon maaf ya bapak-bapak atau siapa yang sekiranya pernah videonya saya masukin atau apa, ngerasa ibaratnya nginiin apa tuh katanya hak cipta ya, nggak ngerti deh saya mah, hapunten pisan gitu. Karena saya emang bener-bener nggak ngerti itu bagaimana caranya. Saya pengen jadi penulis, saya kagak ngerti bagaimana jadi penulis. Saya pengen bikin cerita, ya cerita ada, ibarat kata kasarnya saya nggak ngerti juga. Ya yang ada bisa bikin video begini ya nanti saya upload, kan saya mah kagak ngerti pisan gitu-gituan. Makanya bodoh deh, yang penting mah saya mah ibaratnya niatnya itu baik, bukan mau niat pengen kayak orang-orang ibaratnya pengen pengen booming atau pengen apa, enggak.
Kalau booming mah meureun saya teh udah booming, cuman emang boomingnya juga kalau belum dikasih kayak bener kayak artis-artis lainnya mah ya mau diapain, emang udah segini rezekinya. Cuman saya mah pengen bikin video begini tuh pengen ini aja, pengen supaya orang-orang itu tahu gitu loh, jangan patah semangat, jangan putus asa, maksud saya tuh begitu. Kan segala sesuatu atau segala masalah itu pasti ada itunya, ada jalan keluarnya, nggak mungkin nggak ada. Cuman orang-orang yang ibarat kata kasarnya yang udah putus asa atau orang-orang yang ini aja, itu namanya orang kurang iman. Ya kalau saya masih alhamdulillah ya, ibaratnya walaupun hidup saya dari dulu tuh nggak pernah ibaratnya dibilang seneng nggak seneng, dibilang susah ya susah, ibaratnya sampai nggak makan ya pernah. Makanya saya mah sedikit pun nggak ada kepikiran mau ibaratnya bunuh diri kek atau apa kek, nggak ada. Yang pengen itu sekarang saya bikin video begini supaya orang-orang itu lihat gitu loh, ngerti, tahu. Jangan ngelihat orang itu sebelah mata, sekarang punya ini, punya anu, punya itu. Jangan. Kan mereka teh nggak tahu perjalanan hidup mereka, misalnya taruhlah perjalanan mereka itu hidupnya itu dari awal, dari nolnya itu gimana, kan nggak tahu. Model sekarang ke saya, orang kadang-kadang berpikir perjuangan saya katanya enak, lu mah enak, udah punya ini, udah punya itu. Enak itu dari mana? Lah orang kalau yang udah tahu saya mah ampun paralun pisan. Ibarat kata kasarnya udah tahu saya dulu dari endoknya, dari nolnya, dari dari saya ngerayapnya, nyari makannya dari kecil. Saya itu gimana? Kan nggak tahu. Mereka taunya saya teh enak. Saya teh udah ini. Saya teh punya ini. Kan begitu. Sampai katanya lu mah masih pentingan enak, katanya kerjaan lu enak gini. Enaknya itu di mana? Ya kita mah ya ibaratnya berusaha lah, berusaha ibaratnya gimana nih caranya bisa hidup kayak mereka gitu loh. Jangan bisa hidup mereka itu kayak kita, yang nggak mungkin mau. Orang kaya mengikut hidup seperti kayak kita mah nggak bakalan mau gitu loh. Yang ada gimana caranya kita seperti mereka, berusaha, bukan ibaratnya berusaha mau bunuh diri atau mau berusaha ya yang lainnya dah gitu, nggak tahu itu mah apa. Yang penting intinya saya mah di sini mau bikin video begini itu karena apa? Karena udah ngelihat kehidupan orang-orang yang ibarat kata kasarnya yang udah pada nekat. Biar mereka teh tahu saya juga awalnya dari nolnya itu bagaimana, ibaratnya ngerangkap itu saya dari awalnya itu gimana, kan mereka nggak tahu. Tahu-taunya saya sekarang enak, katanya sih dibilang enak, padahal menurut saya ya dibilang enak-enak banget sih enggak. Tapi saya cuman bisa bilang alhamdulillah deh daripada kehidupan saya yang dulu, ibaratnya yang bikin pengen nangis. Kalau ibarat kata kalau diceritain pengen nangis, gimana susahnya saya, gimana saya nggak ada bimbingan. Ya baik ibaratnya bimbingan dari orang tua pun kurang, apalagi ibaratnya bimbingan untuk sekolahan. Dibilang bego ya bego saya mah, dibilang bloonnya oon. Nah emang dibilang oon ya, tapi keberuntungan saya ini ya dari oon saya ini mungkinnya saya terjadi ibarat kata kasarnya orang sedikitnya tahu saya gitu loh, kenal saya. Mungkin karena blow on. Nah makanya itulah yang dibilang Allah itu adil. Saya walaupun saya nggak sekolah, walaupun saya ibarat kata kasarnya nggak nyium bangku sekolah sampai kayak orang-orang, harus sekolah yang sampai kuliah, sampai SMA, ya saya sih bersyukur alhamdulillah saya masih dikasih rezekinya bagus gitu loh. Padahal apa, saya tuh ijazah aja kagak punya, ijazah aja nggak punya, sekolah aja ibarat kata kasarnya nggak nyampe kayak orang-orang. Tapi saya bersyukur saya masih bisa cari duit gitu, cari duit yang halal, masih bersyukur bisa cari duit ibarat kata kasar yang nggak dibilang ngelebihin orang-orang sekolah SMA, masih lebih rezeki saya gitu loh. Saya bersyukur lah, inilah keberuntungan saya ngucapin sama orang, sama sekarang yang maksudnya bukan sama orang, maksudnya sama orang yang udah pernah nolong saya, yang udah pernah ngebantu saya. Apalagi sekarang kerjaan saya di sini, saya berterima kasih banget sama yang ibarat kata kasih udah mempercayakan saya bekerja di tempat yang sekarang saya kerja gitu loh. Ibaratnya saya bisa begini itu alhamdulillah dikasih kepercayaan. Walaupun saya ibaratnya ngehibur, ngebantu ngehibur orang-orang gitulah,
ngebantu ngehibur, ngebantu artis-artis. Alhamdulillah, makasih banyak, hapunten sama Bapak itu, Bapak siapa, Bapak Leo Sutanto yang udah mempekerjakan saya. Ya dulu awal-awalnya saya ibarat kata kasarnya bisa masuk RCTI, awalannya saya bisa booming gitu loh. Awalannya saya bisa orang ngenalin saya. Nah sekarang saya pindah ke SCTP, saya berterima kasih juga kasar-kasarnya. Dan saya mohon maaf ya, ya siapa tahu saya punya kesalahan-kesalahan yang saya nggak ngerti, saya hapunten gitu loh. Emang saya emang benar-benar nggak ngerti untuk urusan ini itu tuh ibaratnya, apalagi yang untuk urusan masalah-masalah kita upload itu kurang saya itu. Ya gaptek, lamun dibilang gaptek mah gaptek. Kalau pengen ibaratnya bisa masukin begini begitu tuh harus minta belajar dulu sama orang-orang. Puntennya Bapak, dah saya mah blegug atau blow on gitu. Nah makanya kenapa sekarang saya pengen kayak orang-orang gitu loh, pengen bikin live tapi saya kagak ngerti live itu tuh apa gitu loh. Ya cuman ya nyoba saya bikin video ini, ya mungkin nanti saya biar saya nggak kena apa tuh, kena katanya hak cipta, ya saya bikin video sendiri aja deh. Yang penting ibaratnya orang lihat saya gitu loh, orang tahu cerita saya itu awalannya itu seperti apa gitu loh. Bukan saya ibaratnya pengen kayak orang-orang melejit. Ini mas saya mau ditontonnya syukur, tadi ditonton ya nggak apa-apa, ibarat kata kasarnya. Mau tahu cerita saya ya syukur, nggak pun ya nggak apa-apa. Yang penting intinya saya udah berusaha gitu loh, ngasih tahu itu, ngasih tahu ke orang-orang nih perjalanan hidup saya itu seperti ini gitu loh. Nggak mudah dan nggak ibaratnya nggak kayak seperti apa yang mereka bayangin gitu loh. Saya tuh langsung ujug-ujug enak, enggak. Saya tuh ibarat kata kasarnya ya ngerayap dulu. Kalau dibilang ngerayap ya ngerayap gitu loh. Nggak kayak yang mereka dek wah enak ini si ini mah aduh ente. Nah makanya kenapa dibilang kata-katanya wah lu pengen booming ya begini-begini. Enggak, saya mah nggak pisan. Ibarat katakan saya booming ya bersyukur, saya alhamdulillah saya dapat rezeki. Nggak booming pun ibaratnya, nah sekarang pun saya udah booming ya saya alhamdulillah. Walaupun rezeki saya nggak seperti artis gitu ya kan, artis-artis kelas papan atas, tapi saya bersyukur saya masih bisa makan, saya masih bisa ibarat kata kasarnya bisa jalan sana jalan sini, saya masih bisa ketawa-ketawa, saya masih bisa bahagia, ibaratnya nggak sedih terus. Dan saya nggak kayak dulu gitu loh, ibaratnya yang dulu pernah ngalamin saya cuman makan begini makan begitu, ya sekarang alhamdulillah saya nemu gitu loh, walaupun sedikit-sedikit saya nggak penasaran. Nah makanya saya di sini itu mau menceritakan masalah perjalanan hidup saya, dalam arti perjalanan saya itu yang dari kecil sampai sekarang saya udah tua. Nah ini yang dulu ibarat kata kasarnya saya cuman hidup dari keluarga, ibaratnya ya dibilang enak ya enggak, dibilang seneng ya gimana ya, ya namanya orang kan kita juga nggak semua, belum tentu orang kaya juga seneng bahagia itu belum tentu, apalagi orang susah kayak kita yang kadang sekarang makan besok kagak, itu pasti gitu ya. Mau bagaimana dibilang bahagia mau dibilang itu, tapi yang penting intinya kita itu tetap bahagia, tetap bersyukur, maksudnya tuh begitu. Jadi gini nih, dulu saya hidup dalam keluarga ibaratnya keluarga kecil, yang ibarat kata kasarnya saya itu dulu hidup cuman ada kakak saya anak kedua sama adik, dulu masih punya adik yang ketiga. Bapak saya dulu sebagai seorang pegawai negeri lah, tapi pegawai negeri itu yang dulu mah berapa sih gajinya gitu loh, nggak mencukupi. Ibu saya dulu awalnya nggak kerja, ya nungguin dari gaji, cuman kadang-kadang sampai malu, tutup lobang kali lobang duit gaji. Cuman dulu kalau nggak salah itu katanya gaji bapak saya itu cuman 150 perak kalau nggak salah ya, tapi saya juga nggak inget deh. Dan namanya masih kecil, kita makan selengking aja taunya dari
emak kadang-kadang cerita timbang 150 perak cukup pemapaan. Zaman saya dulu masih 5 perak itu masih. Nah, lama-lama yang 5 peraknya itu hilang jadi 25. 25 50, 100, 200. Nah, bertahap tuh. 5 perak udah nggak laku. Pertama terakhir di tukang jamu. Saya beli jamu 5 perak udah nggak cukup, udah nggak mau tukang jamunya, udah nggak laku, katanya udah dibuang, katanya gitu. Nah, dari situ ibarat kata kasarnya saya udah mikir, oh berarti udah ada peningkatan, ya kan? Dulu bapak saya seorang pegawai negeri, tapi pegawai negeri itu ya cuman bisa cukup gali lubang tutup lubang. Sampai-sampai kadang-kadang ibu saya itu ngutang 1 bulan, kadang-kadang buat gaji itu masuk semua ke tukang warung. Jadi keder, ntar makan kadang nemu, ntar kadang enggak. Ya namanya enggak maidoin ya orang tua, ibaratnya orang tua ibu emak gitu ya, emak dikasih duit segitu harus cukup 1 bulan, ibarat kata kasarnya ini ya mau nggak mau kan banting setir. Nah, sampai awalnya belum kerja dulu nih emak nih. Nah, bapak saya itu galak, kadang-kadang mungkin pusing kali ya, stres karena anak banyak nggak mencukupi gitu loh. Sampai kadang-kadang bapak saya itu bapak saya ya ibaratnya nyari sampingan gitu, pengen nyari sampingannya mungkin apa belum ketemu nih. Nah, sampai-sampai dulu saya pengen sekolah aja nih, gantian abang saya dulu sekolah, abang saya dulu sekolah. Saya itu sekolah kalau nggak salah itu mau hampir umur 8 tahun, udah 7 tahun lewat belum sekolah. Sampai-sampai ngerengik, mak kapan sih mau disekolahin tuh, orang-orang udah pada sekolah, masa kagak sekolah melulu, kapan sekolahnya, kagak pinter. Nah, kadang-kadang emak yang mikir kali dia juga bukan yang nggak mau nyekolahin, kagak enak. Ya ntar lah katanya, kan umurnya juga masih kurang gimana, orang itu aja kan seumuran sama sepupu tuh, ada sepupu kan, sepupu udah masuk sekolah karena katanya dulu lahirannya hampir bareng, cuman beda bulan doang, jadi duluan saya jadi sepupu Desember, saya ya diantara bulan-bulan tuanya dah. Nah, saya bilang orang kata si Uwa aja katanya saya umurnya sama tuh sama si itu, katanya masa dia udah sekolah kita belum. Nah, akhirnya lama-lama dia udah naik ke kelas 2, saya baru masuk gitu loh, baru masuk sekolah tuh, kelas 1 SD. Nah, baru masuk kelas 1 SD itu pun maksain saya dikurangin umurnya, biar biar mungkin kalau emak bilangnya biar nggak malu katanya gitu, atau gimana nggak tahu dah alasannya orang tua apa, intinya dikurangin umur saya. Nah, dari situ saya sekolah itu udah seneng banget, waduh udah ngalamin sekolah SD, udah nyoba, udah disekolahin, walaupun ibarat kata kasarnya mau pergi sekolah tuh cuman dibekelin kadang-kadang nasi uduk, kadang-kadang kalau lagi ada duit ya dibekelin duit, itu pun gak seberapa, gak cukup ke sono gak cukup ke sini, kadang-kadang nahan lapar. Nah, dulu saking ibarat kata kasarnya si emak itu pengen kita bisa makan lanjut, kadang-kadang dia udah dah katanya jualan nasi uduk aja. Nah, jadi saya itu dulu kalau mau pergi itu emak itu sengaja kalau misalnya pas gajian ditutup semua ke warung, dia beli beras agak banyakan biar bisa ada lebihan, biar bisa diputerin, dagang nasi uduk, kalau nggak habis kita yang makan, pulang sekolah kalau nggak habis kita makan nasi uduk lagi. Aduh. Nah, dari situ muter akhirnya nggak nutup, ibarat katanya nasi uduk mungkin ya kadang ada yang beli, kadang habis kadang enggak, akhirnya lama-lamanya bapak nyari sampingan nyupir angkot. Dulu tuh angkot Pasar Bo, Cisalak Pasar Bo. Nah, kadang-kadang nih dulu saya kalau pengen jajan nyegat bapak, angkotnya, karena kan namanya pegawai negeri dulu kan kadang-kadang nggak kerja juga ya, kadang-kadang pulang kerja nyari sampingan, kadang-kadang absen, yang penting absen doang, udah absen cabut nyari inian sampingan buat angkot. Nah, itu masih bisa ketutup lah makan, kita masih bisa nemu semenjak nyupir angkot tuh bapak.
Nah, nyupir angkot ketutup, masih bisa makan, masih bisa ketemu jajan, walaupun gak seberapa banyak tapi kita masih bisa nemu. Nah, tiba-tiba aja saya baru sekolah mau naik kelas 2 SD. Mau naik kelas 2 SD itu saya itu bapak itu sakit. Entah itu sakitnya tiba-tiba kenapa saya nggak tahu. Awalnya ya marah-marah, sering marah-marah, sering apa, sering ini, sering itu, saya nggak tahu. Kadang-kadang ibu yang kena ibaratnya emak itu kena iniannya, imbasnya. Kita nggak ngerti, kirain marah-marah itu biasa aja marah-marah. Lama-lama kena kejiwaannya. Sampai saya itu pernah ya bapak saya ujung-ujungnya sakit gitu loh, sakit jiwa. Kalau kata orang pikir mah gila deh, gila, sampai pernah ngalamin dipasung, dibawa pulang dipasung, dibawa pulang kampung bapak tuh, dipasung sama ibunya dulu. Akhirnya saya sekolah kan nggak jelas, kesana kesini. Sekolah tuh jadinya baru kelas 2 SD tuh udah gambling, udah apa ya, udah nggak beres dah. Sampai akhirnya sekolah di sini saya dipindahin lagi ke kampung bapak. Nah, di kampung bapak itu juga kita tinggal sama nenek. Saya tuh nggak kuat, sakit-sakitan. Karena apa? Satu, mungkin ya namanya kita masih kecil, jauh dari orang tua, gimana sih, mungkin bisa jadi sakit-sakitan, kepikiran, tawa apa. Nah, di kampung itu saya di sekolahin lagi, dimasukin ceritanya, masuk lagi, tetap jadi balik lagi ke SD apa ya, kelas 2 lagi tuh, masuk ke kampung. Nah, dari situ kita itu kalau di kampung, namanya kita main di kampung, kita pengen jajan, kita pengen apa, nguli nyetak bata di Lio sama abang tuh, kadang-kadang bantu-bantu gitu, ngangkutin tanahnya doang, kadang-kadang ngangkut biar bisa buat jajan. Nah, karena saya di situ sakitan terus, bapak juga sakit, begitu akhirnya ibu sendiri, emak tuh sendirian di Jakarta. Kita balik lagi ke sekolahan yang awal. Ceritanya dimasukin lagi ke sekolahan yang awal. Nah, akhirnya kan gak jelas tuh sekolah, sono kesini, kesono kesini. Nah, udahlah kata mak, makan nggak makan udah kita kumpul aja di sini, katanya gitu. Coba emak nanti nyari kerjaan gitu ya, bantu-bantu nyuci, kuli gosok di komplek-komplek, kata dia begitu. Nah, akhirnya emak dari situ nyoba tuh nyari kerjaan, pas kebetulan lagi ada. Nah, saya sekolah itu dulu itu ibaratnya gimana ya, masuk sekolah itu ibaratnya buku aja cuman punya 2 biji itu untuk beberapa pelajaran. Kebetulan kan dulu pelajaran saya itu di madrasah, banyak pelajarannya. Jadi dari 2 itu kadang-kadang saya tanda ini untuk matematika, ntar ini kalau ada PR, aduh sampai puyeng ya. Dan alhamdulillahnya gitu ya, saya pas dimasukin di bangku, ibaratnya tadinya kan saya sama temen tuh ada, untungnya gitu, nggak bodoh-bodoh banget waktu sekolah. Jadi waktu sekolah itu saya dapat ranking dari kelas 1 dulu, juga udah dapat ranking gitu loh, ranking 1. Teman yang satu bangku ranking 2. Nah, dari situ kan ya namanya kita sekolah nggak dibiayain, gimana ya, nggak dibiayainnya kurang, buku juga nggak dikasih. Ya mau nggak mau kita punya semangat gini, wah gue nih sekolah harus pinter nih, harus bisa, ibaratnya biar dapat hadiah apa, zaman dulu kan kita dapat hadiah buku kalau ranking 1. Misalnya seumpamanya nih ranking 1 bukunya 5, ranking 2 3 gitu loh, misal seumpamanya ranking ketiga 2. Saya nekat wah gua harus nguber ranking, biar ibaratnya nanti naik-naikan dapat hadiah buku lumayan deh gitu. Pikiran saya makan ke situ. Ya akhirnya alhamdulillah saya dari situ ranking, dapat buku. Kalau dibawa pulang seneng, mak dapat buku nih, dari mana, dari sekolahan.
emang ngapain ranking, wah iya katanya, syukur alhamdulillah. Jadi nggak pernah beli buku. Nah tambah-tambah kalau bingung lagi, besok pengen punya tas baru dari mana, pengen punya sepatu baru dari mana, bingung, sepatu udah pada mangap. Nah akhirnya ada temen tuh ceritanya, ada murid baru masuk pengen duduk sama saya satu bangku. Akhirnya temennya satunya digeser ke depan karena di depan kosong, tapi dia pengen duduk sama saya. Dalam hati saya, wah kayak ini nih orang ada nih gitu kan. Akhirnya saya, ya udah sini duduk sama saya aja di sini. Nah pas banget saya tahu dia itu ibaratnya ya, maaf kata ya, agak-agak nggak begitu pintar gitu loh. Jadi kalau apa-apa pengennya nyontek. Pasti bilang nyontek dong, boleh saya bilang nyontek, tapi nggak ini, nggak gratis. Saya bilang nggak gratis. Itu dari dulu saya begitu, nggak gratis. Maksudnya bayarlah, saya bilang. Kan gua juga sekolah ibaratnya bayar. Nah lu pengen nyontek gue bayar, gitu. Akhirnya tuh dari situ dia kan sering nyontek, saya sering dikasih buku, saya sering dikasih jajan, ibaratnya ada lah dikit-dikit. Kalau untuk di sekolah saya nggak manyun banget kayak awal. Setiap ngelihat teman-teman pada makan, pada ibaratnya pada jajan, pada beli ini beli itu, saya cuma nyengir di sekolahan, ngeliatin aja, paling iniin tenggorokan. Ya pengen tapi ngiler dari mana. Kadang untungnya kadang-kadang ada sepupu anak uwa, cowok laki, kadang-kadang dia ngelihat saya tuh kan kesianan. Kunyit, dulu saya dipanggil kunyit. Nyit, apaan lu, jajan enggak dikasih jajan, enggak ada duit. Ya udah nih, gua ada duit katanya, barengan ya. Untung itu sepupu yang itu satu baik, kadang-kadang dari dia saya jajan dikasih barengan, kadang-kadang dari temen yang satu bangku. Ntar pulangnya kita keder, pengen makan lagi, pengen jajan lagi, nggak punya. Sampai-sampai saya itu sedih. Asal pulang sekolah pasti itu dikasih santapannya apa? Cucian kotor satu bak karena nggak kepegang sama ibu kerja di rumah orang. Jadi saya kadang-kadang kalau misalnya saya bisa kerjain ya pulang sekolah, kalau misalnya pulang sekolah saya bisa kerjain itu cucian, diberesin. Kadang-kadang kalau nggak bisa ya saya masa bodohin, saya antepin. Saking udah capek kadang-kadang saya nih pulang sekolah udah dipikiran gini, wah pasti nih cucian udah numpuk nih, pulang harus dicuciin. Saya pulang aja sore, alasan sama orang tua, alasan apa, ngerjain PR bersama, padahal enggak, saking udah lelah.